Halo permaisuri, halo raja-raja. Gimana anunya? Udah ketekuk belum? Nah, kali ini aku berkesempatan nih menceritakan alur film yang berjudul The Northman yang dirilis pada tahun 2022. Dan tanpa banyak sedih-sedihan, langsung aja yuk kita mulai alur ceritanya. Berlatar pada tahun 895 di sebuah kerajaan yang terletak di wilayah Islandia, dikisahkan ada seorang raja bernama Aurafandil yang saat itu diperlihatkan ia bersama saudara laki-lakinya bernama Fjolnir dan para pasukannya telah kembali dan membawa kemenangan dari medan tempur. Raja Aurafandil bersama penjaga kemudian masuk ke dalam istana, yang di sana ia langsung disambut oleh istri dan anaknya. Dari situ, tak lama kemudian adiknya yang bernama Fjolnir pun datang ke parti dadakan tersebut. Dan di sana, Fjolnir mengenalkan anaknya yang masih orok merah bernama Thorir kepada khalayak umum. Di malam harinya, sang raja menunjukkan luka di perutnya kepada sang ratu, yang kemudian sang ratu mengajaknya untuk bersilaturahmi kelamin saat itu juga. Keesokan harinya, sang raja mengajak Amlet, anaknya, ke sebuah gubuk kopi senja untuk melakukan sebuah ritual, mempersiapkan dirinya sebagai seorang raja yang kelak akan menggantikan tahtanya. Di dalam sana, mereka melakukan ritual kelinci serigala yang sangat gila dan liar, yang dipandu oleh seorang dukun yang bernama Heimir the Fool. Au! 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 Begitulah ritual mereka yang menyerupai kelinci berbulu serigala. Di pagi hari, setelah selesai melakukan ritual kejar tangkap falcon, mereka pun keluar dari gubuk tersebut. Dan tiba-tiba mendapatkan serangan kelitih dadakan abad pertengahan, sang raja pun memerintahkan Amlet untuk lari dan kabur dari sana. Dan di sini pun diketahui ternyata dalang di balik serangan kelitih itu adalah adik tercintanya bernama Fjolnir. Pengkhianat, pengkhianat, pengkhianat. Setelah Fjolnir berhasil membunuh abangnya, ia pun diangkat menjadi raja secara dadakan. Yang kemudian dirinya pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Amlet yang sedang bersembunyi di belakang batu vulkanik. Di sana, Amlet berhasil kabur dengan memotong hidung seorang pemuda pecundang yang mencoba menangkapnya. Di perkampungan kumuhnya, ia melihat para warga dibunuh secara brutal dan ibunya yang ditangkap oleh Fjolnir, pamannya yang gila dan bijak itu. Dan saat itu, anak buahnya yang hidungnya dibuntungin oleh Amlet pun melaporkan bahwa Amlet sudah berhasil dibunuh dan dicemplungin ke laut olehnya. Namun kenyataan yang sebenarnya, Amlet masih hidup dan kabur menggunakan sampan untuk membalaskan dendam ayah dan ibunya. Sin pun loncat secara gila-gilaan ke suatu tempat bernama Tanah Rus. Di sana terlihat Amlet yang sudah dewasa bergabung sebagai anggota organisasi perampok internasional abad pertengahan. Di suatu hari yang cerah, terlihat Amlet bersama rekan-rekannya melakukan serangan ke suatu desa secara gila, brutal, dan terstruktur. Di sana mereka berhasil membunuh semua prajurit dan membantai para warga yang coba melawannya. Di malam harinya, semua anggota pun merayakan kemenangan tersebut dengan sukacita. Namun, Amlet yang merasa bosan itu pun memutuskan untuk keluar warawiri mencari angin segar. Di luar sana, ia melihat seorang memedi perempuan alias hantu, yang ternyata memedi tersebut dulunya adalah seorang peramal. Yang di sana memedi itu mengingatkan Amlet kembali akan takdirnya dan balas dendamnya kepada pamannya yang bejat dan bijak tersebut. Pada pagi hari, Amlet tidak sengaja mendengar sebuah kabar dari kawan-kawannya tentang keberadaan Fjolnir pamannya, yang mana saat itu pun diketahui bahwa Fjolnir bersama keluarganya kabur dari kerajaan dikarenakan kerajaannya itu diserang dan ditaklukkan oleh Raja Harald dari Norwegia. Singkat cerita, setelah dirinya mendengar kabar burung tersebut, Amlet pun memutuskan untuk menyusup ke dalam perahu dan berpura-pura sebagai tawanan yang akan dijual sebagai budak, yang mana budak-budak tersebut nantinya akan dibawa ke Islandia, tempat tinggal pamannya berada. Setibanya di pantai Ratu Selatan Islandia, Amlet pun berbincang-bincang kepada seorang wanita yang bernama Olga.
Yang di perjalanan, ia memberitahu tujuan menyamar sebagai budak untuk membalaskan dendamnya kepada Fjolnir atas kematian ayahanda tercintanya. Setelah mereka semua sampai di rumah Fjolnir, Amlet pun melihat pamannya yang sudah mempunyai anak laki-laki kedua bernama Gunnar, dan anak yang pertamanya bernama Tori sudah tumbuh menjadi remaja dewasa dan besar anunya. Di sana, Fjolnir terlihat tertarik dengan paras cantik yang dimiliki oleh Olga, yang mana ia menugaskannya di bagian dapur, dan juga ia memilih Amlet untuk mengurus peternakan. Setiap harinya, Amlet dan Olga menjalankan pekerjaannya dengan baik, rapi, dan telaten. Di suatu hari, Amlet pun mencoba masuk ke dalam rumah Fjolnir. Di dalam, dirinya pun terkejut mendapati ibunya sedang bermesraan dengan pamannya, yang ternyata ibunya itu sudah dipersunting oleh paman begundalnya tersebut. Mendapati hal itu, Amlet pun hanya bisa pasrah, dan ia berniat membebaskan ibunya dari cengkeraman pamannya yang mumek. Pada malam harinya, Amlet pun keluar untuk mencari angin segar. Yang tanpa disengaja, ia bertemu dengan seorang dukun tua yang suatu kecil memandunya untuk melakukan ritual kejar tangkap falcon. Di sana, sang dukun memberikan petunjuk kepadanya tentang keberadaan sebuah pedang sakti yang dapat menemaninya untuk membalaskan dendamnya tersebut. Amlet yang lugu dan sopan itu pun kemudian mengikuti petunjuk tersebut. Yang kemudian, ia memasuki rumah Teletubbies yang di dalam dirinya melihat sebuah pedang sakti yang sebelumnya diberitahu oleh sang dukun. Dengan buru-buru dan gerapak kerupuk, Amlet pun mencoba mengambil pedang itu. Namun, tanpa diduga-duga, seperti halnya film The Mummy, bebegik sawah itu pun terbangun, yang kemudian bebegik goblok itu pun menyerang dirinya secara membabi buta dan terstruktur. Dari duel maut itu, akhirnya Amlet Chan pun berhasil memenangkan pertempuran dan mengambil pedang dari Raja Bebegik tersebut. Setelah mendapatkan pedang sakti, Amlet Chan pun berniat menyerang pamannya saat itu juga. Namun, saat dirinya ingin membunuh paman bejatnya itu, ia pun membatalkan penyerangannya tersebut. Dikarenakan ia menunggu waktu yang tepat, seperti apa yang diramalkan oleh memandi perempuan sebelumnya. Keesokan paginya, Amlet dan Olga pun kembali bertemu. Ia memberitahu Olga kalau tadi malam dirinya mendapati sebuah pedang sakti, dan sekarang dirinya menunggu momen yang pas untuk membunuh pamannya tersebut. Tak lama dari situ, Fjolnir pun mengadakan sebuah pertandingan hoki abad pertengahan. Dalam pertandingan itu, Fjolnir mengirim Amlet dan 4 orang budak miliknya untuk melawan 5 orang lainnya dari kampung sebelah. Di pertandingan hoki yang sangat brutal dan tanpa aturan itu, Gunnar, si bocil kematian, menerobos masuk ke arena pertandingan untuk memasukkan bola gila ke gawang lawan. Namun saat ia mencoba memasukkan bola itu, ia pun dijatuhkan oleh pihak lawan yang akan langsung membagel palanya dengan stik hoki. Amlet yang melihat hal itu pun dengan cepat langsung menghajar abang-abang tersebut sampai gagar otak. Dan alangkah sialnya, Gunnar, si bocil kematian, selamat dari kejadian yang mengancam nyawanya itu. Pada malam harinya, mereka pun mengadakan pesta dadakan, dan saat itu, Thorir atas perintah Fjolnir ayahandanya memberikan hak istimewa kepada Amlet karena telah menyelamatkan nyawa Gunnar, adik tercintanya. Dan juga, ia diberikan kebebasan untuk melampiaskan nafsu bejatnya kepada seluruh budak wanita siapapun yang ada di sana, termasuk Olga yang sebelumnya dijaga-jaga keperawanannya oleh Fjolnir. Setelah dirinya mendapatkan jackpot kakek Zeus, Amlet dengan nafsu birahi yang menggebu-gebu itu pun langsung melibas habis keperawanan milik Olga secara jor-joran sampai pagi. Singkat cerita, di suatu malam Amlet pun melancarkan aksi terpujinya di hadapan Lucifer, yaitu dengan membunuh seluruh teman dekat sekaligus anak buah dari Thorir dan menggantung jasad-jasadnya di bawah jendela menyerupai kuda laut gila. Saat itu, guru spiritual Fjolnir memberikan wejangan kalau kejadian yang terjadi ini diakibatkan oleh roh jahat yang haus akan darah manusia. Pada malam hari, guru spiritual Fjolnir memberikan pengorbanan seorang budak. Namun, dalam ritual pengorbanan itu, Amlet menerobos masuk dan membebaskan budak tersebut. Juga, ia menggantung dan membunuh seorang laki-laki dan mengikat guru spiritual Fjolnir. Keesokan harinya, Fjolnir yang mulai putus asa memberikan senjata secara cuma-cuma kepada seluruh budak untuk melakukan penjagaan. Dan di malam harinya, Olga memberikan makanan yang sudah dicampur jamur mushroom kepada anak buahnya, yang mana dari makanan itu membuat para anak buahnya menjadi giting dan bahkan sampai ada yang membunuh dirinya sendiri. Di saat kekacauan terjadi, Amlet pun mencoba masuk ke kamar ibunya.
Di sana dirinya berniat membebaskannya dari cengkraman Fjolnir. Dan di sana ia bercerita panjang lebar bahwa ia adalah putranya yang sudah lama hilang. Namun saat itu ibunya memberitahu kejadian yang sebenarnya. Yang ternyata saat itu ia meminta Fjolnir untuk membunuh sang raja alias suaminya sendiri dan juga membunuh Amlet anaknya. Mendapatkan kenyataan yang begitu hebat dan menggembirakan itu, Amlet pun hanya bisa berkata pikir dan meluapkan kekecewaannya dengan membunuh Thorir anak pertamanya Fjolnir. Pada pagi hari, Fjolnir yang mengetahui anaknya telah tewas dibunuh itu pun teriak histeris dan menyalahkan dewanya. Saat itu, istrinya berbisik memberitahunya kalau dalang dari semua kejadian yang menimpa dirinya itu adalah ulah dari Amlet anaknya. Di sana, Fjolnir mengumpulkan semua budak untuk menggali informasi dan juga ia menuduh Olga membantu Amlet dalam misi balas dendamnya. Di saat Olga akan dieksekusi mati, Amlet pun datang dengan membawa jantung anaknya dan menukarnya dengan nyawa Olga. Olga yang sebelumnya di-briefing untuk kabur saat Amlet datang, tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk lari ngibrit sejauh mungkin. Akibat dari sikap yolonya, Amlet pun akhirnya kalah dan menyebabkan dirinya disiksa sampai bonyok-bonyok. Dalam sesi interogasi itu, Amlet pun berbohong kalau jantung yang ia bawa adalah jantung dari seekor anjing. Dan karena hal tersebut, Fjolnir yang masih menginginkan jantung putranya itu pun membiarkan Amlet untuk hidup sementara. I will come back for your heart. Berpindah kepada Amlet di saat pamannya Fjolnir sedang melakukan upacara pemakaman, tanpa diduga-duga Amlet kedatangan segerombolan burung gagak yang membebaskan dirinya dari ikatan. Dan juga terlihat penampakan kakek Zeus yang berada di dekatnya. Setelah selesai melakukan upacara pemakaman, Fjolnir pun mendatangi Amlet yang sedang ditawan. Namun di sana ia mendapati Amlet sudah tidak berada di gudang tersebut. Dan ternyata ia dibawa pergi oleh makhluk misterius berkuda putih. Setelah tersadar, Amlet pun mendapati dirinya sudah berada di pemandian air panas. Yang di sini diketahui, ternyata yang membawanya pergi dari sana adalah Olga FWB-annya. Dan tak lama kemudian, Olga dan Amlet pun mengadakan adegan cepluk-cepluk di dalam kolam kenikmatan. Saat itu, Olga mengajak Amlet untuk move on dan memulai kehidupan baru dan melupakan masa lalunya yang penuh dendam. Amlet yang menyetujui saran FWB-nya itu pun akhirnya pergi ke seberang pulau dengan menaiki sebuah kapal. Di atas kapal, Amlet pun mencupang bekas luka di leher Olga. Dan seketika dirinya pun melihat garis pohon pewaris tata kerajaan, yang mana dirinya mendapati dua anak kembar dalam garis pohon pewaris tata kerajaan itu. Dan di sini pun diketahui, Olga ternyata sedang mengandung dua anak kembar laki-laki. Amlet yang mengetahui dirinya akan segera mempunyai keturunan itu pun berubah pikiran. Dan jika dia tidak segera membunuh Fjolnir pamannya, maka keturunannya tidak akan aman dan akan diburu sampai ke ujung dunia. Dan oleh karena itu, Amlet pun jebur ke dalam laut untuk kembali ke rumah pamannya. Di malam harinya, Amlet datang ke pekarangan rumah. Di sana, ia membunuh seluruh anak buahnya, termasuk orang yang sebelumnya mencoba membunuh dirinya saat kecil. Setelah itu, Amlet pun menerobos masuk ke dalam rumah pamannya. Di saat dirinya lagi celengak-celinguk, pelangap-pelongo, tiba-tiba akibat hujaman demi hujaman pisau yang diterima olehnya, Amlet pun terpaksa membunuh ibunya tersebut. Dan di saat yang bersamaan, Gunnar si bocil kematian datang untuk membantu ibunya dan menusuk-nusuk tubuh mungil Amlet secara membabi buta dengan sebilah pisau. Seketika, Fjolnir pun datang ke rumahnya, yang di sana ia melihat istri dan anaknya sudah terbujur kaku bersimbah darah. Mendapati hal tersebut, ia pun membawa jasad istri dan anaknya. Dan ia memberitahu Amlet bahwa dirinya akan menemuinya di gerbang Hel, alias duel sampai modar. At the gates of hell, you will find me. Singkat cerita, keesokan harinya Amlet pun datang ke gerbang Hel. Di perjalanan ia melihat jasad ibu dan Gunnar adiknya, yang saat itu juga dirinya memberikan penghormatan terakhir kepada mereka berdua. Setibanya di gerbang Hel dekat kawah gunung, dirinya pun bertemu dengan paman tercintanya itu. Yang kemudian mereka pun memulai duel sampai modar sebagai jalan menuju Valhalla. Pada duel maut itu, Amlet terlihat sedikit kesulitan melawan paman tercintanya itu dan membuat anunya agak sedikit ketekuk dibuat olehnya. Merasa sudah kewalahan dan terpojok, Amlet pun yang tidak mau kalah begitu saja pun membakar semangatnya dengan meminum seteguk Red Bull dan teriak ura-ura untuk membakar semangatnya lebih gila.
Dan pada akhirnya dirinya pun berhasil menebas kepala Peang pamannya tercinta itu. Namun sayangnya ia juga tertusuk hujaman pedang di dadanya. Dan film pun ditutup yang memperlihatkan Amlet yang sekarat melihat Olga istrinya sedang menimang-nimang dua bayi laki-laki anak kembarnya. Dan film pun tamat.